Bab 44, Cumian Rahasia Itu. Karena pikirannya yang kalut, Cira memutuskan untuk pergi ke sungai. Ia ingin menenangkan pikirannya di sana. Ia naik sepeda onta milik ayahnya, walaupun kuno tapi sepeda itu awet dan tidak rusak. Tak berapa lama ia sampai di sungai. Setelah menyandarkan sepedanya ia berjalan di atas batu. Ia jadi teringat di tempat ini Arun melihat tubuhnya yang basah. Wat Arun, Arun, kenapa sih nama itu terlintas lagi di pikiranku? Jauh ke sini buat mencari ketenangan, yang ada malah nostalgia. Kalau begini pikiranku mana bisa tenang, keluhnya dalam hati. Cira menongak ke kanan dan ke kiri. Saat seperti ini sungai biasanya sepi karena belum musim tanam. Cira memutuskan untuk berenang di sungai. Mungkin akan segar pikiranku setelah mandi air sungai, gumamnya. Ia mulai melepas kaos dan celananya. Setelah menaruhnya di atas batu ia mulai berenang hanya dengan mengenakan asteris saja yang dulu pernah disebut 36C oleh tuannya. Cira begitu menikmati suasananya saat menyendiri. Ia memejamkan matanya sambil menikmati segarnya air sungai. Hampir 30 menit ia berendam di sana. Setelah puas Cira segera keluar dari sungai dan mengenakan pakaiannya kembali. Kresek, kresek, suara apa itu? Cira kaget, ia menoleh dan mengedarkan pandangannya ke seluruh sungai. Dan hasilnya sepi, tidak ada orang, sama dengan pertama kali ia datang. Mungkin itu angin yang meniup daun pohon, pikirnya. Setelah memakai pakaiannya kembali ia segera mengayuh sepeda ontanya pulang ke rumah. Gio, Olive, Omar, kok kalian ada di sini? Tanya Cira terkejut. Mereka menghambur ke dalam pelukannya. Kami menyusul Bu Cira, jawab Gio. Kok bisa? Siapa yang mengantar kalian? Memang Tuan memperbolehkan. Tentu saja Bu Cira, jawab Olive. Tuh sama Pak Syam. Pak Uwo, tanya Cira tidak percaya. Tak berapa lama Syamsuddin keluar dari dalam rumah. Cira segera menyalami Pak Uwo-nya. Naik apa tadi Pak Uwo? Pesawat, jawab Pak Uwo. Tuan muda sudah tidak sabar bertemu denganmu. Tumben Tuan mengizinkan kalian ke sini. Tidak apa Tuan, Pak Uwo tinggal sendiri. Siapa bilang Tuan kita tinggal sendiri, ucap Omar. Terus, Po ikut Bu Cira? Ikut. Mata Cira terbelalak tidak percaya. Dengan Nona Denisa. Jangan sebut nenek sihir itu, bisa ia terbang ke sini lagi, ucap Olive. Yah, belum sampai ia tenang pikirannya, orang yang ingin dia hindari malah datang ke sini, pikir Cira. Terus di mana Tuan? Katanya mau jalan ke sungai, jawab Syamsuddin. Tapi pergi dengan jalan kaki, katanya juga mau menikmati pemandangan di sini. Sungai yang dekat sawah. Iya, memang ada sungai lain di sekitar sini. Wajah Cira berubah menjadi pucat. Jangan Tuan tadi melihatku. Apa perginya sudah dari tadi? Baru saja, jawab Syamsuddin. Cira bernapas dengan lega. Kalau baru saja itu artinya kecil kemungkinan tuannya itu melihatnya mandi di sungai. Mudah-mudahan seperti itu. Mereka mengobrol bersama di teras ditemani segelas teh hangat dan singkong rebus. Tak berapa lama dari kejauhan tampak Arun berjalan. Duh, kenapa Tuan makin lama makin matang saja, Cira kembali terpesona. Tapi tidak bertahan lama, ia segera mengembalikan kesadarannya agar kembali ke realita. Tuan, kau sudah kembali? Iya, aku masuk kamar dulu, pamit Arun. Cia bernapas lega, sepertinya tuannya itu tidak melihatnya mandim di sungai. Sementara itu di kamar, gila, kenapa milikku kembali bereaksi setelah susah payah aku meredamnya. 36C ini ternyata memiliki tubuh yang menggoda. Arun berjalan ke sana kemari menenangkan sesuatu di bawah sana yang bergejolak. Apa yang harus aku lakukan? Kamar ini tidak memiliki pintu. Sungguh sial, pikir Arun. Ternyata Bu Cira sudah tahu kalau kami mau ke sini, ucap Omar. Tuh, ibu sudah memasak makanan untuk kami.
Sebenarnya aku tidak tahu kalau kalian mau ke sini. Ibu memasak karena mau ada tamu datang ke sini. Tamu? Siapa Bu? Tanya Olive penasaran. Itu anaknya Pak Sabto, jawab Cira sambil mengusap mulut Gio yang belepotan. Mau apa Pak Sabto ke sini? Tanya Omar. Bukan Pak Sabto, tapi anaknya, sahut Olive. Dasar tuli. Ya maksudku ya itu tadi. Heleh bilang saja kamu bodoh pakai membela diri segala, siondir Olive. Aku tidak tuli dan tidak bodoh. Memangnya kamu? Sudah, jangan bertengkar, lerai Cira. Buat apa anaknya Pak Sabto ke sini Bu? Tanya Gio. Ya tentu saja mau melamar Bu Cira tuan muda. Tebak Olive. Siapa yang mau dilamar? Tanya Arun yang tiba saja datang dan ikut bergabung bersama dengan mereka. Hehehe, Bu Cira tuan, jawab Omar. Dengan siapa? Itu anaknya Pak Sabto yang kumisan tuan, sahut Olive. Aku tidak bertanya pada kalian. Arun memandang tajam ke arah Cira. Aku bertanya padamu Cira. Cira menghela napas panjang. Bukan dilamar tuan, tapi hanya bertamu dan ingin berkenalan saja, jawab Cira. Itu sama artinya dengan dilamar Bu Cira, iya kan Omar? Betul, jawab Omar dengan mulut yang penuh dengan pisang goreng. Cira, panggil Arun. Omar, Olive, ini bukan lamaran, tegas Cira. Apa dia tahu kamu bekerja padaku di Bogor? Siapa tuan? Calonmu? Ya Tuhan. Dia bukan calon saya tuan. Saya saja belum tahu orangnya yang mana. Ini rencana orang tua saya. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Kamu yakin? Kamu tidak bohong? Yakin tuan. Dan saya tidak bohong, jawab Cira. Yah padahal aku ingin kenalan dengan pacar Bu Cira. Olive tampak kecewa. Aku tidak mau kenalan, ucap Gio. Kenapa tuan muda? Aku tidak mau kehilangan Bu Cira. Kalau sudah menikah pasti Bu Cira tidak akan menjadi guruku lagi, jawab Gio. Bagus Gio, puji Arun. Cira menghela napas panjang. Tidak ada pernikahan Gio, karena aku belum memiliki calon. Bagaimana bisa punya calon jika setiap hari aku bersamamu? Lebih baik begitu, jawab Gio. Jangan begitu tuan muda. Cepat atau lambat Bu Cira akan menikah, ucap Olive. Bagaimana kalau Bu Cira kita perkenalkan pada para pekerja di perkebunan yang masih bujang? Olive, jangan sembarangan. Arun berteriak tidak setuju. Sudah, yang belum terjadi jangan terlalu dipikirkan. Biarkan saja nasibku mengalir seperti air, ucap Cira. Aku permisi dulu. Sebentar lagi tamuku datang, pamit Cira dan langsung masuk ke dalam. Hatinya semakin bingung kenapa tuannya tidak mengizinkannya menikah atau mengenal pria. Apa maksudnya? Apa mau membuatku menjadi perawan tua? Pikir Cira kesal. Memang tuan tidak adil. Sore itu Cira mengenakan gaun terusan selutut dengan rambut terurai. Bu Cira cantik sekali. Terima kasih Olive. Kayaknya tamunya sudah datang. Oh ya, kenapa ibu tidak memberitahuku? Itu karena ada Tuan Arun di sana, mungkin ibu sungkan untuk meninggalkannya sendiri. Tuan Arun, mau apa dia ikut nimbrung? Mana aku tahu Bu. Ya sudah aku keluar dulu. Cira bergegas keluar sambil membawa segelas teh hangat. Dengan perlahan ia meletakkan minuman itu tepat di depan Aryo. Silahkan diminum. Terima kasih Cira. Cira kemudian duduk di samping ayah dan ibunya. Oh ya nak Aryo, bapak sama ibu tinggal dulu ya. Silahkan ngobrol dengan Cira. Ayah dan ibu beranjak dari duduknya. Mereka melihat Arun yang tidak mau beranjak dari sana. Tuan Arun, ibu memberi kode agar ia ikut masuk. Maaf, saya di sini saja. Tapi garis bawah. Sudah Bu tidak apa-apa. Biarkan saja Tuan Arun di sini. Tidak bolehkan dua orang laki dan perempuan berduaan sendiri karena yang ketiga adalah setan, ucap Cira sambil melirik Arun. Sial dia menganggapku setan pikir Arun kesal. Baiklah, silahkan kalian ngobrol bertiga,
ucap ayah sambil menarik tangan ibu untuk masuk ke rumah. Mereka bertiga mengobrol bersama, walaupun terjadi kecanggungan tapi kesan awal cukup lancar. Aryo sebenarnya orang yang enak diajak ngobrol tapi Cira tidak memiliki perasaan apa-apa di kesan awal ini. Apalagi ditambah dengan pernyataan Tuan Arun kalau Cira masih terikat kontrak kerja dengannya dan tidak boleh menikah sampai Gio bisa mandiri nanti. Itu membuat raut muka Aryo yang kecewa. Cira juga menegaskan kalau mereka bisa berteman. Akhirnya Aryo pulang, itu membuat Arun lega. Ia segera masuk ke dalam kamarnya. Tubuh Cira sangat capek. Setelah bersih rumah Cira menemani Gio tidur, Omar dan Olive sedang jalan ke pasar malam bersama dengan Pak Uwo. Ceritakan seperti kemarin, pinta Gio sebelum tidur. Baiklah, kali ini aku akan menceritakan seorang yang sangat cerdik. Karena kepintarannya dia terkenal di zamannya sampai Raja Oun mengakui kepintarannya. Siapa dia? Abu Nawas. Aku mau mendengarnya. Baiklah, ayo bersandar di sini. Kenakan selimutmu. Gio mengikuti perintah Cira, dia segera memulai ceritanya. Tak butuh waktu lama Gio tertidur. Cira yang juga sangat capek ikut tertidur di sebelahnya. Arun masuk ke dalam kamar Gio, ia tersenyum melihat dua orang yang tertidur bersama. Arun membetulkan posisi Gio agar tidur dengan lebih nyaman, dan perlahan membawa tubuh Cira masuk ke dalam kamar yang dipersiapkan untuknya. Dengan perlahan Arun meletakkan tubuh Cira di atas tempat tidur. Tiba-tiba Cira mengalungkan tangannya di leher kekar milik Arun. Gio, selamat malam, gumamnya dengan mata terpejam. Ia menarik kepala Arun mendekat ke arahnya dan memberikan cumian kecil. Memuah. Tidur yang nyenyak ia. Kejadian itu begitu cepat membuat Arun tertegun. Tapi Arun tersenyum senang dengan apa yang dilakukan Cira padanya. Selamat istirahat Bu Cira, bisiknya di telinga Cira. Ia memberanikan diri mencumi bubur Cira yang sudah lama ia damba. Sekali, dua kali, dan yang terakhir cukup lama. Tanpa sadar ada sepasang mata yang memperhatikan apa yang telah ia perbuat. Arun tidak memperdulikan karena kebahagiaan telah menjalar dalam tubuhnya. Entah kenapa ia merasa sangat tenang dan damai. Bersambung.